Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar basis data. Pokok pembahasan yang pertama, basis data. Kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Yang ketiga, ada bahasa dalam DBMS. 4. Model data. 5. Fungsi DBMS. 6. Komponen DBMS. Ketujuh, arsitektur DBMS multi-user. Pokok pembahasan pertama adalah basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur anti-spark. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan dideskripsi umum dan dari kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Yang kedua, ada 3 tingkatan arsitektur basis data anti-spark. Di sini terdapat ada 3 bagian. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkatan ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua, ada tingkat konseptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkatan konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Kedua, batasan data. Ketiga, informasi semantik tentang data. Yang keempat, keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga, ada tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut. 1. Alokasi ruang penyimpanan data yang indeks. Kedua, deskripsi record untuk penyimpanan atau dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga, penempatan record. Yang keempat, penempatan data dan teknik encryption. Ketiga, ada tingkatan arsitektur basis data. Contoh lebih jelasnya ada digambar sebagai berikut. Data independence. Ada 2 jenis data independence, yaitu 1. Physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, ada logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrol terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut. Pertama, Data Definition Language atau DDL. Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML.
bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk mempermasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DML. Satu, prosedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang dilaksanakan. Yang kedua, non-prosedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mengambilannya. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data secara konsep. A. Penggunaan menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Yang ketiga, DBMS mencari. 1. Eksternal atau konseptual mapping. Yang kedua, konseptual skema. Yang ketiga, konseptual atau internal mapping. Yang keempat, internal skema. Yang keempat, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data yang tersimpan. Proses 1 sampai dengan 4 dapat dilakukan secara interaktif atau dikompil dulu. Materi selanjutnya ada model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data. Hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. 1. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah 1. Entity relationship. Yang kedua, semantik. Ketiga, fungsional. Yang keempat, object oriented. Yang kedua, ada model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada macam jenis model data berbasis record, yaitu 1. Model data relasional atau relasional. Yang kedua, ada model data hierarki. Yang ketiga, ada model data jaringan atau network. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi DBMS. 1. Penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. 3. Mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan dan perhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau akan dibuat. 4. Melayani kontrol transparansi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Yang kelima, melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelumnya terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. 6. Melayani autorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data itu. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Yang ke-8, melayani integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ke-9, melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Komponen DBMS, contohnya ada di gambar sebagai berikut. 1. Query processor. Komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah database manager. Yang kedua, database manager. Database manager menerima query yang menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian, DM memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Yang ketiga, file manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang kelima, ada DDL compiler. Merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam, ada dictionary manager, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Selanjutnya ada 1. Authorization control.
Modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua, command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga, ada integrity checker, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang keempat, ada query optimizer. Modul ini menentukan strategi yang optimal dan eksekusi query. Nomor 5, ada transaction manager. Modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi dalam transaksi. Yang keenam, ada scheduler. Modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, ada recovery manager. Modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Yang ke-8, buffer manager. Modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk dan tape. DBMS multi-user. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah thread processing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Terminal untuk memakai berjenis DAM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Yang kedua, ada file server, proses distribusi ke dalam jaringan sejenis LAN atau local area network. File server mengendalikan yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan, atau perhatikan gambar di samping ini. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file server adalah: 1. Terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Yang kedua, masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. Yang ketiga, kontrol terhadap konkurensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena jumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Yang ketiga, ada client server. Untuk gambarnya ada di samping. Untuk mengatasi kelemahan dari arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software yang berinteraksi dalam bentuk sistem. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respons dan bentuk respon untuk pemakai akhir. Server menerima dan memproses permintaan basis data, kemudian mengembalikan hasil ke klien. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini adalah: 1. Memungkinkan akses basis data yang besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Yang ketiga, jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basis data. Yang keempat, biaya untuk hardware dapat dikurangi. Yang kelima, hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Yang keempat, ada data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan: 1. Nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama data item yang ada dalam basis data. Yang ketiga, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan. Misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary menyimpan:
1. Nama-nama data item dalam basis data. Yang kedua, jenis dan ukuran data item. Yang ketiga, batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena